Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan diberkati. Bertemu lagi dengan Inang Kevin dan teman Inang. Ketemu lagi dengan Kak Hana Persiaan dan promosi kami Amang Sida Butar dan kameramen Bang Leo. Adik-adik yang manis, kita memuji Tuhan kita bernyanyi, kita mulai ibadah kita puji Tuhan kita bernyanyi, mari masuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai ibadah ini sampai selesai ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik yang manis, kita memuji Tuhan kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan Dari Terbit Matahari.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang manis, kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan kau membunuh. Tita ketujuh, jangan kau berzina. Tita kedelapan, jangan kau mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka kembali ini jemaat kita nomor 355, Yesus memanggil. Marilah kita bersama-sama mengaku pengampunan dosa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang manis, kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan, bimbing aku. Adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini, Minggu 10 Januari 2021, tertulis di Yesaya 50 ayat 4. Kita ulangi lagi ya, Yesaya 50 ayat 4, demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berikut nama-nama adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan ayat hafalannya di Facebook Anak Sekolah Minggu Cikarang Kota.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka kembali Kidung Jemaat kita nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja, ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ayat hafalan buat minggu depan, Minggu 17 Januari 2021, diambil dari Amsal 1 ayat 2. Inang ulangi ya, Amsal 1 ayat 2, demikian bunyinya. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Dihafalin ya adik-adik, jangan lupa dikirimkan ke Facebook Anak Sekolah Minggu Cikarang Kota. Terima kasih. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, terlebih dahulu persembahannya didoakan dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sambil mengumpulkan persembahannya, kita angkat pujian kita bernyanyi. Kami bawa persembahan. cerita firman Tuhan yang dibawakan sama Inang Pendeta kita. Terlebih dahulu kita puji Tuhan kita bernyanyi baca kitab suci.
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Inang Pendeta. Semangat ya, Inang juga semangat loh. Oke, mari kita buka firman Tuhan di minggu kedua di bulan Januari. Tanggal berapa ya adik-adik? Oh, tanggal 10, hebat. Ayo, 10 Januari tertulis di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ayo kita baca ya bersamaan ya adik-adik. Oke, Nang baca ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, ada kan pepatah atau enggak pepatah kali itu ya? Ada sebuah perkataan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Perlunya kesatuan. Kesatuan itu haruskah kita sama? Oh, karena baju Bang Antonius waktu rekaman ini warna kuning, oh kuning aja semua. Ya enggak lah. Bang Leo bajunya warna abu rokok, oh baju abu rokok aja semua. Enggak. Persatuan itu tidak harus sama. Enggak harus semuanya marga papahan, enggak harus semuanya marga manulang, enggak harus semuanya marga pardosi, enggak harus semuanya si bagaria. Tetapi persatuan itu ketika kita berbeda-beda. Karena itu kita lihat Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Nah, di dalam persatuan itu yang mau dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Karena apa? Karena mereka ada perbedaan. Perbedaan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang berasal dari daerah Filipi. Ada juga mereka yang dari perantauan dan lainnya. Mereka berbeda-beda. Tetapi di dalam perbedaan itu Tuhan katakan, mari kita bersatu. Bersatu karena apa? Karena Yesus Kristus. Kita satu iman, yaitu mengakui iman kepada Yesus Kristus. Kita punya satu Alkitab. Iya kan? Alkitab kita kan sama-sama bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris. Kita punya satu Allah. Kalau begitu, bagaimana orang-orang yang mementingkan persatuan itu? Firman Tuhan katakan, jangan mencari kepentingan sendiri. Artinya bagaimana? Oh, karena dia pintar, sehingga dia sendiri aja. Atau dia membentuk kelompoknya, kelompok orang-orang pintar. Di sini membentuk kelompok setengah-setengah pintar. Tidak, tapi dia yang berbau, dia yang mau mengajari. Yang kedua, di dalam persatuan itu apa? Yang mau saling mendahulukan satu sama lain, yang saling menghormati satu sama lain. Artinya, adik-adik, bagaimana mendahulukan satu sama lain? Terkadang kan kita waktu belajar nih, datang adik kita belajar pakai pensil warna, dia ikut-ikutan ambil pensil warna. Lah, kita mana? Itu pensilku. Kan kita kan bisa kasih pinjam. Nih pinjam buatmu ya, kembalikan ya. Ini saya jangan ganggu. Persatuan ketika kita beraneka ragam. Persatuan ketika orang tua kita. Di situ kita melihat ada bapak kita sebagai laki-laki, ada ibu kita sebagai perempuan, berbeda tetapi Tuhan satukan. Di situ kita melihat, mari saling mengutamakan satu sama lain. Karena itu persatuan itu dikatakan adik-adik yang kedua adalah mereka yang tidak mengambil kepentingannya diri
dirinya sendiri, tetapi yang bagaimana hendaklah rendah hati satu sama lain, saling memberi, saling mengasihi. Karena itu dikatakan hiduplah dalam satu kasih, satu jiwa, satu roh. Karena kita Tuhan sudah persatukan dalam persekutuan roh. Roh yang seperti apa? Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus itu datang, ada di situ orang Makedonia dan lain sebagainya, tapi kita saling mengerti satu sama lain, mereka saling mengerti bahasanya satu sama lain. Artinya bagaimana? Ketika kita saling mengerti apa yang diinginkan orang tua kepada kita, dan kita menginginkan apa yang kita inginkan kepada orang tua. Supaya kita saling mengerti, kita harus komunikasi dengan baik. Kita harus berani berkata dengan baik. Karena itu dikatakan kita ada di dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan roh. Dan di dalam satu persekutuan roh, hendaklah hatimu sehati. Dikatakan sehati, artinya mari sama-sama memikirkan yang terbaik untuk kita. Tidak mencolek-colekan si A, si B, tetapi memajukan satu sama lain. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Rom 12 ayat 2 adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kalau kita sudah satu roh, kita sudah satu jiwa, kita satu tujuan, ketika ada orang yang mau memecah belah persekutuan itu, tidak akan pernah bisa dipecah. Karena apa? Karena kita bersatu di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang membuat berantem kakak adiknya, oh tidak bisa, karena saya mengasihi adik saya, mengasihi orang tua saya. Nah, adik-adik, mari menjadi kakak yang dekat kepada adiknya, yang kompak kepada adiknya, kompak sama orang tuanya, sehingga kita menjadi persekutuan keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa, ajarkan kami untuk selalu bersekutu di dalam firman Tuhan, sehingga setiap keluarga, sekalipun kami berbeda-beda pendapat, berbeda-beda kami Tuhan, dalam setiap tingkah laku kami adalah keluarga yang Tuhan ciptakan, sehingga kami bersatu di dalam satu tubuh, satu jiwa, satu roh, karena kami mempunyai satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga, dan berkati gereja-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu, amin. Adik-adik yang manis, kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.